Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Sundari di pelajaran PJOK yang sangat seru dan menyenangkan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahaya narkoba. Sebelum mempelajari materi ini lebih lanjut, kalian harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, mengkampanyekan gerakan anti narkotika, zat adiktif, dan obat bahaya lain terhadap kesehatan tubuh. Oke, baiklah, kita mulai dari bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Jadi, istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Kemudian, narkotika telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setelah itu, pemerintah menyatakan narkotika sebagai musuh bersama, dan narkotika harus diperangi karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Selanjutnya, 1. Pengertian narkotika. Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Jadi, ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada juga narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik itu sintetis atau buatan maupun semi sintetis. Sebenarnya, narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya, narkotika disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Pengelompokan narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Jadi di sini ada 3 golongan. Jadi golongan pertama itu kegunaannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terapi, tetapi dia mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi contohnya itu apa? Yang pertama ada heroin, yang kedua ada kokain, dan yang ketiga ada ganja. Kemudian golongan kedua di sini kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dia mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya apa? Di sini ada morfin. Dan golongan ketiga kegunaannya untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sini yang golongan ketiga mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi contohnya di sini ada kodein. Dan perilaku seseorang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika digolongkan sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 golongan jenis psikotropika. Jadi yang golongan pertama itu sifat kecanduannya sangat kuat. Jadi contohnya di sini ada ekstasi, amfetamin. Kemudian ada golongan kedua sifat kecanduannya itu kuat. Jadi contohnya di sini ada sabu-sabu dan sintetis. Dan golongan ketiga di sini sifat kecanduannya sedang. Contohnya di sini adalah amorbabetal. Kemudian yang golongan keempat di sini sifat kecanduannya itu ringan, contohnya adalah zepam. Psikotropika dalam pengobatan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah halusinogen. Jadi halusinogen ini menimbulkan halusinasi atau khayalan seperti mendengarkan atau merasakan sesuatu yang nyata. Kemudian
Pengaruh halusinogen ini adalah banyak bicara, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, kemudian mual. Kemudian yang kedua adalah dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh, begitu ya kan? Namun demikian, tidak semua obat dapat menyembuhkan tubuh menjadi sehat. Kemudian ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, contohnya amfetamin, opium, metadon, dan lain-lain. Dan yang kedua di sini ada cannabinoid. Jadi cannabinoid itu merupakan bahan kimia yang berasal dari tanaman ganja. Kemudian efek pemakaian cannabinoid ini antara lain merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Dan yang ketiga di sini bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan ketergantungan. Dan yang terakhir di sini adalah narkotik analgesik. Jadi narkotik analgesik ini merupakan obat penghilang rasa nyeri dan nyeri saat orang sedang dioperasi. Kemudian dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Jadi di sini ada beberapa contoh gambar zat adiktif. Yang pertama adalah ganja, ya kan? Kemudian pil ekstasi, sabu-sabu, rokok, dan alkohol. Jadi beberapa contoh zat adiktif inilah yang perlu kalian hindari, bukan kalian dekati. Slide berikutnya di sini ada cara menanggulangi bahaya nafsa. Yang pertama adalah prevensi atau pencegahannya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kemudian tindakan pencegahan dari jerat narkoba yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, kemudian pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya serta pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian yang B di sini ada promosi atau pembinaan. Jadi promosi ini merupakan upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Kemudian promosi juga ditujukan bagi warga masyarakat yang belum memakai narkoba atau mengenal narkoba. Selanjutnya di sini kegiatan ini diadakan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi pemerintah. Kemudian promosi juga berupa iklan masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang ketiga ada resepsi atau penindakan. Jadi represi merupakan program penindakan terhadap produsen, ya seperti bandar, pengedar, dan pemakai. Kemudian program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba. Yang keempat adalah kurasi atau pengobatan. Jadi kurasi merupakan upaya pengobatan pemakai narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Kemudian pengobatan ditangani oleh dokter ahli yang menangani masalah ini. Dan kesuksesan pengobatan juga dipengaruhi oleh faktor kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan orang yang sakit atau si pengguna narkobanya tersebut. Dan yang terakhir di sini ada rehabilitasi atau pemulihan. Jadi rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Kemudian rehabilitasi ini juga bertujuan mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Dan yang ketiga, di sini ada prinsip yang ditemukan di dalam proses rehabilitasi meliputi prinsip medis dan rohani. Jadi di sini juga ada kiat-kiat ya bagaimana cara menghindari nafsa. Jadi yang pertama itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjalin komunikasi dengan keluarga dan orang tua, memilih teman bermain atau pergaulan yang sehat. Yang keempat adalah mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini dan menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang. Jadi untuk itu kita harus menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti membaca dan olahraga.